Tunjuk ya. Ibu, kira-kira Ibu sudah paham atau belum tentang tugas Ibu selaku tim pendamping keluarga? Belum. Satu. Belum paham ya. Ibu lagi, Ibu gimana? Sudah paham dengan tugas dan fungsi sebagai tim pendamping keluarga? Kurang paham. Kurang paham. Wah. Ibu dari mana? Kader atau PKK? Kader KB. Kalau Ibu dari mana Bu? PKK atau kader KB? PKK. Sudah dua. Oke, dari Bidan. Yang mana Bu? Yang Bidan? Mana di tempatnya? Oke. Ibu mohon informasinya. Bidan sudah pahamkah dengan tugas dia selaku kader tim pendamping keluarga? Tidak Bu. Sudah paham kan anggota tim pendamping keluarga? Paham atau tidak dengan tugas? Saya dari yang bidannya. Oke, dari yang bidannya kalau paham apa yang harus dikerjakan oleh bidan terhadap pendamping keluarga? Yang utama tadi kita melihat poin-poin yang harus kita perhatikan, apa yang semestinya kita, misalnya keadaan kondisi di desa itu, misalnya yang catatnya kita di data, misalnya ada yang mau kawin sudah tahu gitu. Nah, terus untuk ibu hamilnya kalau bisa ya misalnya itu dengan adanya buku kohar itu kan kita tahu kondisi ibu hamilnya di mana aja. Yang jelas itu tadi yang pokoknya catat sama yang ibu hamil sebelum dia melahirkan itu kita sudah tahu tuh apa yang harus kita lakukan. Itu ibu bidan. Sebenarnya yang dikerjakan ibu bidan adalah yang dikerjakan juga oleh kader KB dan dikerjakan juga oleh PKK. Hanya saja berbeda perannya. Kalau bidan itu selaku koordinator, maka PKK selaku mediator. Maksud mediator itu kayak ini ada keluarga yang hamil. Ujar ibu tadi kan kadang ketahuan hamil, kadang pernah periksa. Ibu yang selaku mediator tahu itu, lalu mendatangi si keluarga yang bininya hamil itu tadi. Ayo diperiksa, ayo kita ke puskesmas, ayo kita ke bidan. Itu maksud mediator. Sementara kadang KB-nya apa? Mendampingi. Limbah mendampingi, melaporkan. Nah itu peran secara tugas secara umum. Yang disampaikan Bu Yuni, yang disampaikan Bu Fitri, yang disampaikan oleh siapa tadi bidan Suhartati, itu tadi semuanya adalah tugas Pian selaku tim pendamping keluarga. Materi-materi itu semuanya tuh tugas bubuhan Pian. Satu, mendampingi calon pengantin. Mau ada calon pengantin 3 bulan sebelumnya suruh inya untuk mendaftar ke KUA. Jangan mendadak untuk mendaftarkan besok nikah hanya hari ini mendaftarkan. Kenapa? Kalau 3 bulan sebelum mendaftarkan ke KUA, bubuhan Pian bisa melakukan KIE, komunikasi edukasi. Nah, tahu sudah intinya itu aja. Lain kan inti untuk inti kalau yang itu komunikasi, informasi dan edukasi kepada siapa? Saat sekarang ini kepada calon pengantin dan calon ibu hamil. Tuh, aduh salut kamu lagi. Paham kalau sudah tugas Pian? Oke. Nah sekarang jujur dari ibu tadi bahwa bubuhan Pian nantinya harus mendaftar itu. Mendaftar itu pada seberataan Pak. Pian keker. Siapa anak kawin nih? Ya malah Pian keker ibu PKK. Pian keker lalu Pian pendapat tuh ada yang hendak kawin. Datangi itu bisa masing-masing, bisa bayang-bayang. Itu terserahnya, kesepakatan. Hanya dimasukkan karena ke aplikasi L-Simil. Nah ini tugas Pian yang kedua, memasukkan Captin itu tadi ke dalam aplikasi L-Simil. Lalu Pian mendampinginya harus ke rumah Bu, harus datang ke rumah kayak itu kan mendampinginya. Kadang mulai di aplikasi. Kalau biasa main aplikasi Facebook, gawiannya chatting aja
dengan calon pengantin itu tadi, kecuali kondisi yang benar-benar perlu untuk didatangi, itu hanya yang datangi. Kalau kondisinya normal, calon pengantinnya normal, itu kadang perlu didatangi. Tetapi yang awal pastinya didatangi Pak, ya kan? Karena dia perlu tahu kondisi orangnya bersangkutan. Jadi itu peran dia selaku tim pendamping keluarga tidak jauh dari komunikasi, informasi, edukasi kepada sasaran. Apa saja sasarannya ketika berpandir soal ibu hamil, tadi dijelaskan Ibu Bidan Soeharto tadi. Ketika yang didampingi itu adalah keluarga sasarannya Baduta, tadi yang disampaikan oleh Bu Yuni, memantau apakah giginya sudah makan gizi seimbang, ketika masih baru lahir apakah diberi susu oleh mamanya atau tidak, itu yang dipantau. Ketika sasaran pendampingan PIAN-KENA itu ibu yang baru melahirkan, maka PIAN-KIE-nya tentang alat kontrasepsi lebih cenderung pada MKJP. Kenapa MKJP? Ini yang belum dijawab. Kenapa disarankan MKJP? Jaga jarak kelahiran. Oh, semua alat kontrasepsi mengatur jarak kelahiran. Tetapi kenapa MKJP? Metode kontrasepsi jangka panjangnya itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Pertanyaannya kenapa ibu hamil, ibu melahirkan disarankan MKJP? Program pemerintah kejat dulu. Program pemerintah, kamu orang baik. Apa jadi pemerintah memberi kenapa hamil aku juga, orang melahirkan aku juga. Nah, kira-kira apa yang bisa sampaikan? Angka kegagalan KB, oke itu benar. MKJP itu angka kegagalannya 1%, 99% itu dikategorikan berhasil. Walaupun di antara keberhasilan itu ada juga masih kegagalannya gitulah. Ibu yang di belakang apa? Kenapa MKJP Bu? Itu jawabannya Bu. Nyari-nyari dong Bu jawabannya tadi. Agar ibu punya waktu mengurus dirinya dan menguruskan anak. Itu jawabannya kenapa ke MKJP. MKJP minimal 3 tahun, maksimalnya 5 tahun. Jadi dia punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, mengembalikan kesehatan reproduksinya. Jujur pada Bu Bidan, habis melahirkan rahim itu harus disehatkan lagi kan? Kalau dokter yang melakukan operasi itu memberi waktu berapa tahun untuk hamil yang baru? Alat kontrasepsi berapa tahun paling lawas? Nyambung nggak ada Bu? Di situ Bu, itu untuk si ibu yang melahirkan. Kalau untuk anaknya, tumbuh kembangnya optimal, golden age period, masa keemasan tumbuh kembang anak dari dalam janin sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan, 2 tahun. Tetapi 2 tahun ini kalau tidak dipantau, 5 tahun bisa kembali down. Maka masa tumbuhan anak dari 0 sampai dengan 5 tahun. Nyambung nggak ada Bu? MKJP dengan itu tadi, dengan yang disampaikan Ibu di belakang tadi. Nyambung. Jadi kenapa dia harus menyampaikan MKJP itu yang disampaikan? Amunnya limpasnya beranak, hamil lagi, beranak lagi, apabila ini mengurus kesehatan dirinya, apabila ini mempercantik dirinya lagi, buka hatinya ke pemimpinan lain. Itulah pula budayanya itu. Artinya, wujud dan sidin tadi, kenapa kita kepada MKJP efektif betul, efektif betul. Tetapi untuk efektif tadi program pemerintah juga betul. Tetapi keluarga tidak akan melihat ke situ gitu. Pribadi-pribadi tidak akan melihat keuntungan itu. Tetapi ketika bicara seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk pemeliharaan diri si ibu dan tumbuh kembang anak, dia mempunyai rasa keuntungan dalam penggunaan MKJP. Jadi itu pula peran Pian di situ. Sekali lagi komunikasi, informasi, edukasi, menurut Pian sudah hafal materinya apa, tadi sudah ada di situ semua. Tetapi kalau Pian download LC-Bill hari ini, materi itu semua ada di dalam LC-Bill. Pian kadang perlu lagi mencari contekan.
Nah, apa aja pian hadapan kader kayak di hadapan keluarga-keluarga. Padahal pian membaca LCB. Bagaimana LCB nanti Herman yang akan menyampaikan, ulun hanya mempertegas saja harapan hasil hari ini hubungannya paham dengan tugas sebagai tim pendamping keluarga. Bagaimana Ibu tadi sudah paham ya apa yang menjadi tugas pokoknya? Ibu tadi juga ya, jadi hari ini udah tahu kan kalau tadi masih ada pawayan. Apalagi ini tengah-tengah mantu materinya sudah benar-benar paham di luar kepala, baik kalau kita di sini pemahamannya di sana. Oke, paham benar. Kira-kira yang singkat dari ulun tadi mudah-mudahan memperjelas apa yang akan kalian kerjakan. Selanjutnya terima kasih, tepuk tangan buat Bu Uni. Alhamdulillah kayaknya kita sudah terbuka ya dari beberapa materi yang sudah disampaikan. Bu Uni tadi mempertegas peran kita di tiga orang di dalam tim tersebut. Lanjut kita masuk ke aplikasi Simil, tapi sedikit mungkin selintas mungkin disampaikan materi biar lengkap ya, ada sedikit materi tentang pendampingan keluarga bagi Catin ya, calon pengantin yang nanti langsung dilanjutkan dengan penyampaian aplikasi. Silakan Bu Emma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari ibu-ibu sekalian ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Hermawati. Saya penyuluh KB baru mungkin di sini karena baru bergabung di Pulau Lombok Utara. Tapi saya 8 tahun di Tanjung Seroka bersama Ibu Bidan Eka, dan juga 2 tahun lebih saya di Pulau Laut Timur bersama Bidan Isda di sana. Mungkin pada hari ini materi yang diberikan pada kita adalah pendamping keluarga bagi Catin. Nah, mungkin sedikit lanjut lagi. Ya, nah ini yang mau kita bahas adalah konsep stunting. Yang kedua, faktor penyebab stunting yang harus diketahui oleh Catin. Dan selanjutnya yang ketiga, perencanaan kehamilan bagi Catin. Dan yang keempat adalah pola kerja pendampingan keluarga bagi Catin. Stunting tadi sudah dibahas oleh Bapak Kepala. Tetapi mengapa Catin ini harus mengetahui tentang gejala dari stunting? Nah, itu yang kita tekankan, karena bila ibunya atau Catin ini kekurangan gizi, maka bayi yang akan dikandungnya juga akan bermasalah atau berkembang tidak secara optimal. Mungkin itu yang perlu kita tekankan. Lanjut. Nah, faktor penyebab stunting yang perlu nanti diketahui oleh Catin, dan ini perlu ibu-ibu nanti seperti bilang Ibu Nik tadi, KIE-nya baik PKK, baik KB maupun bidan adalah bahwa stunting itu perlu diketahui oleh Catin. Dia harus mengecek kesehatan, status gizinya di puskesmas nanti, supaya dia bisa melahirkan dengan baik. Dan juga selanjutnya yaitu kalau dari KB itu adalah bahwa menikah ideal itu 21 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki 25 tahun. Nah, demikian juga nanti untuk anemianya mungkin diberi itu tadi obat itu kan dari bidan kan. Nah, itu yang perlu diketahui nanti oleh bidan dan juga yang kader lain. Untuk persiapan fisik dari Catin. Nah, yang pertama kenali alat reproduksi dan juga pemeriksaan kesehatan lengkap nanti ke bidan. Dan selanjutnya yang
kemudian KIE nanti tentang konsumsi makanan gizi seimbang. Nah, selanjutnya yang biasa isi piringku. Nah, di sana baik bidan, PKK maupun dari kader kami itu yang perlu dikomunikasikan dengan Catin nanti. Selanjutnya, terus ini. Yang selanjutnya yaitu bahwa perlu mengetahui tentang siklus menstruasi. Ini mungkin sering sekali ibu mendengar tentang menstruasi ini. Jadi sebelum dia hamil, dia perlu mengetahui siklus menstruasinya. Apakah dia tiap bulan ataupun misalnya ada yang tidak teratur menstruasinya, itu harus dikomunikasikan ke bidan. Oke, lanjut. Ini yang kata ibu tadi harus memberi KB-nya. Dalam artian kalau dia belum mencapai usia, sekarang kan 19 dia dari KUA, mungkin bisa kita tunda kehamilannya. Misalnya dia tetap ingin menikah dan Catin ini tadi. Tetapi kalaupun misalnya Catin ini tetap misalnya hamil, kita bisa menundanya, maksudnya nanti setelah dia melahirkan, dia akan menjaga jarak untuk NKJP tadi 3 atau sehingga dia bisa merawat dirinya atau misalnya bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, lanjut. Ini mengenal masa 1000 HPK mungkin sudah tadi. Lanjutnya. Ya, terus. Nah, ini untuk bidan itu tadi memberikan mesum atau resiko pada stunting bagi Catin, karena nanti sebelum dia 3 bulan sebelum menikah itu dia harus ke bidan. Nanti pemeriksaan kesehatannya ada di RC-Mil pun ada nanti dari bidan harus memberikan apakah nanti Catin ini chatting sama bidannya nanti bisa di sana. Apabila ada yang perlu dipertanyakan dan juga perawatan atau penanganan apabila ada sesuatu hal yang perlu dilakukan untuk Catin tadi. Selanjutnya memastikan kepatuhan Catin untuk mengkonsumsi suplemen zat besi dan vitamin A. Nah itu yang penting Bu, karena supaya tidak kekurangan zat besi tadi. Lanjut. Nah untuk tim penggerak PKK ini mengoptimalkan Catin untuk mendaftarkan pernikahannya. Nah itu tugas dari PKK. Nanti apabila kayak ibu tadi mengeker siapa yang mau menikah seperti itu. Nah selanjutnya menginformasikan Catin melakukan registrasi ini sudah tadi menginformasikan fasilitas mengikuti kelas atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan. Lanjut. Sedangkan untuk peran kader KB di sini memberikan informasi edukasi tentang pencegahan stunting dan juga memeriksa kesehatan, membawa ke fasilitas kesehatan dan juga nanti melaporkan di RC-Mil itu nanti memang tiga-tiganya bisa, tapi kader kami juga harus bisa untuk mengakses dari aplikasi RC-Mil. Itu mungkin sedikit dari saya untuk Catin. Kita lanjut aja Bu supaya cepat lah. Ini untuk yang aplikasi RC-Mil. Selanjutnya untuk aplikasi RC-Mil ini di grup sudah saya informasikan supaya ibu-ibu sudah mendownload aplikasi RC-Mil. Sudah ya Bu? Ibu-ibu sudah mendownload adalah aplikasi RC-Mil
Login ini aplikasi elektronik siap nikah dan siap kawin. Yang langkah pertama yang harus dilakukan setelah mendownload itu adalah nanti langsung ibu praktek ya, langsung masing-masing praktek. Nanti kita melakukan registrasi dulu dengan email masing-masing. Iya, dengan email dan password masing-masing. Di sana diisi data-data. Silahkan Bu, kita langsung praktek. Itu yang pertama adalah ini untuk Jatin, tapi ada juga nanti yang untuk yang aplikasi yang satunya lagi. Aplikasinya sudah yang sudah masuk dan sudah bisa login kan HP-nya. Siapa yang sudah bisa login? Yang kan HP-nya Bu, jadi yang sudah bisa masuk dan login. Karena staff saya di belakang bisa approve dia langsung. Yang sudah approve itu berarti sudah ada. Tunjukin. Iya, ini sudah. Oke, sudah. Ada warna kuningnya Bu. Ada warna kuningnya. Jadi sudah Bu ya. Kalau cantik saya bisa hitung berapa orang yang sudah bisa nih. 1, 2, 3 yang kuning sekali Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 14, lihat Ibu. Oh, ada yang belum di-approve nih ya. 15. Berapa orang yang sudah Bu? Belum sampai separuh yang bisa aplikasi ini. Ibu yang belum ya mohon izin ya Herma, Bu Mas Bu ini Marsian Fitri Bu Yuni izin ya. Ibu di handphonenya ada aplikasi Google Play Store. Tulisannya GOOGLE Play Store. Coba Ibu buka Google Play Store-nya. Yang belum ya, kalau yang sudah nggak usah melakukan apa-apa dulu. Tapi kalau yang sudah ada warna kuning, coba Ibu buka emailnya Ibu. Kemudian kalau ada kata aktivasi, Ibu langsung klik loginnya saja. Berarti sudah teraktivasi. Yang belum, tolong download LCMail melalui Google Play Store. Sudah? Buka Google Play Store-nya, terus di Google Play Store itu ditulis LCMail. Nah, nanti akan muncul, lalu Ibu install. Tulisannya